Halo, aku Njel. Di video kali ini aku ingin menjawab sebuah pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, di mana channel YouTube aku menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah tempat di mana aku akan menceritakan baik itu tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi aku maupun kalian semua pendengarnya, maupun menceritakan pengalaman aku secara langsung yang benar-benar aku alamin, bisa mengubah kalian, melalui kalian pun orang lain juga bisa berubah. Ini aku memang benar-benar nggak make up, kalian nggak salah lihat. Memang jujur bukan tipe perempuan yang suka make upan, karena aku juga tahu jenis kulit aku sensitif dan acne prone, jadi aku meminimalisir banget penggunaan make up. By the way, ini juga udah malam, jadi ya udah, it's me. Oke, langsung aja. Beberapa hari yang lalu, aku sempat mengupload gitu kayak so ide gitu sih. Kayak pengen menciptakan interaksi aja gitu dengan teman-teman aku yang ada di Instagram. Terus aku menanyakan, kalian pengen Jel banyak bahas tentang apa? Aku akan berusaha untuk menjawabnya. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa langsung dijadikan satu video. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang pembahasannya, jadi oke, langsung aja. Jadi ini termasuk pertanyaan membutuhkan durasi yang cukup panjang dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, yaitu ini dia. Jadi pertanyaannya, Jel bahas dong tentang milenial. Millennium di situ tertulis, tapi maksudnya mungkin milenial. Jadi kalian perlu tahu dulu, generasi itu terbagi menjadi beberapa kategori sih. Dan ini aku ambil dari sumber risettirto.id. Orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 disebut sebagai generasi baby boomer. Dikategorikan sebagai generasi yang berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, dan anti pemerintah. Aku nggak tahu kenapa disebut sebagai anti pemerintah. Mungkin opa-opa atau oma-oma yang lahir pada tahun ini lebih tahu kenapa disebut atau dikategorikan sebagai generasi yang aku sebutin tadi. Kemudian yang kedua adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976, disebut sebagai generasi X. Orang-orang generasi X dikategorikan sebagai generasi yang individualis, luas, skeptis terhadap wewenang. Skeptis itu adalah tidak mudah untuk percaya, tapi dia berusaha untuk mencari kebenaran terlebih dahulu sampai sesuatu itu benar-benar dia bisa terima dan sesuai dengan akal dan logika gitu. Kemudian dia harapannya tinggi terhadap pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1977 sampai 1995. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai generasi milenial. Nah, banyak kan teman-teman di luar sana yang mengira kalau generasi milenial itu adalah generasi kita saat ini. Nah, orang-orang di kategori ini dikategorikan sebagai orang-orang yang percaya diri. Orientasinya itu terhadap kesuksesan gitu. Orangnya toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Apakah benar? Silakan komen di bawah. Dan selanjutnya yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Nah, inilah yang disebut sebagai generasi Z. Orang-orang di kategori generasi Z ini adalah orang-orang yang menghargai keberagaman, menghendaki perubahan, suka berbagi, dan berorientasi pada target. Nah, kemudian untuk orang-orang yang lahir pada tahun 2010 sampai sekarang ini, itulah yang dikategorikan sebagai generasi alpha. Generasi-generasi yang udah mengenal yang namanya Tayo, nah itulah ya. Nah, jadi teman-teman kalian udah tahu nih ya, istilah dari sebutan generasi per kategori yang udah aku jelasin tadi. Semoga kalian paham dan mengerti dengan penjelasan yang cukup singkat. Karena aku juga ingin meminimalisir durasi yang terlalu panjang supaya kalian nggak bosen gitu. Tapi kalian pernah nggak sih? Nah, dari semua kategori atau istilah generasi yang udah aku jelaskan tadi, kalian pernah nggak dengar yang namanya generasi strawberry? Secara filosofis, buah stroberi itu cenderung terlihat indah dan eksotis, tetapi mudah banget hancur.
Ada yang mengatakan bahwa generasi strawberry ini merujuk pada generasi orang-orang yang lahir pada tahun 1997 sampai seterusnya. Menurut Renald Kasali, generasi ini tidak semata-mata merujuk pada suatu generasi pada rentan waktu tertentu. Sebab ada juga generasi yang kelahiran 90-an yang masuk dalam generasi Z atau milenial. Nah, lebih dari itu, menurut Renald Kasali ini, merujuk kepada generasi yang dibesarkan berdasarkan strata sosial tertentu, yang membentuk mereka menjadi pribadi yang manja dan cenderung malas, egois, bahkan arogan. Gimana menurut kalian? Nah, generasi strawberry ini dianggap sebagai generasi yang tidak kuat terhadap tekanan, sebagaimana generasi orang tua kita terdahulu. Padahal, generasi ini memiliki banyak kelebihan, yaitu orang-orang yang kreatif. Nah, menurut Renaldi Kasali ini, generasi ini sebenarnya memiliki akses untuk menyerap berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Sayangnya, informasi-informasi yang diterima terlalu cepat dan memberikan pengaruh kepada mereka berupa self-diagnosis. Itulah mengapa kebanyakan dari generasi strawberry ini sering mengeluh, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Tapi apakah healing itu salah? Nggak juga sebenarnya. Kita perlu menyadari dengan adanya informasi ini, itu juga menyadarkan kita kalau misalnya kita juga perlu yang namanya kekuatan dari dalam diri sendiri untuk menghadapi berbagai tantangan atau tekanan. Setuju nggak? Coba komen di bawah. Jadi gimana teman-teman tentang penjelasan singkat aku tentang generasi strawberry ini? Ini istilah yang cukup menarik dan kayaknya jarang banget untuk didengar banyak orang. Jadi semoga di video ini benar-benar membuka pemikiran kalian dan mohon tanggapannya gimana menurut kalian tentang generasi strawberry ini. Semata-mata kita juga nggak bisa menyalahkan si anak atau anak ini, anak itu gitu. Kita nggak bisa berpatok pada cara-cara yang dulu, karena cara hari ini itu punya caranya sendiri gitu. Sekalipun aku belum menjadi orang tua ya, tapi peran orang tua di sini sangat-sangat diperlukan kok gitu. Jadi untuk para orang tua, mohon maaf, ada kalanya orang tua itu juga perlu untuk mendengar anak-anaknya, karena kita nggak bisa menyamakan cara didik yang dahulu dengan cara didik sekarang ini. Teman-teman di luar sana, kita juga perlu untuk tetap mendengar, karena satu hal yang nggak boleh dibantah adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Karena ibuku baik, baru aku menghormatinya. Karena ayahku baik, baru aku menghormatinya. Enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi pada prinsipnya tetap hormati ayah dan ibu kita. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Misalnya ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, kemana aja lah ya. Yang penting bermanfaat. Oke? Dukung terus. Please komen di bawah. Dan like, dan juga dukung terus aku untuk terus berkarya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan subscribe itu gratis loh. Gan bate, Tuhan pakai lebih dahsyat.